Perkenalkan, nama saya Devi Arlianti dari kelas 224B01 dengan NIM 22190119. Di sini, saya akan menjelaskan tentang peralatan kantor yang terdiri dari pengertiannya, jenis, contoh, fungsi dari peralatan kantor, ciri-ciri, dan juga penanganan pada peralatan kantor. Yang pertama ada pengertian. Pengertian peralatan kantor secara umum adalah seluruh alat yang bisa dipakai dalam pekerjaan tata usaha. Sedangkan menurut para ahli, dan salah satu tokohnya adalah Delianggi, peralatan kantor adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaannya sehari-hari oleh pegawai tata usaha. Peralatan kantor sendiri terbagi menjadi dua, yaitu barang yang habis pakai dan juga barang yang tidak habis pakai. Maksud dari barang yang habis pakai ini adalah barang-barang kantor yang hanya dapat dipakai satu kali atau tidak tahan lama. Misalnya kertas, amplop, tinta, karbon, klip, atau penjepit kertas dan sebagainya. Lalu, barang yang tidak habis pakai ini adalah barang-barang kantor yang dapat dipakai berulang kali atau tahan lama. Misalnya perforator, hektar atau stapler, gunting, dan juga sebagainya. Penanganan pada peralatan kantor. Biasanya untuk menangani masalah peralatan kantor yang kita gunakan pada suatu bagian kantor berdasarkan yang pertama pengadaan, penyimpanan, pengeluaran, pemeliharaan, dan juga penghapusan. Maksud dari pengadaan sendiri yaitu usaha yang bertujuan untuk memperoleh peralatan atau perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhan yang telah ditentukan. Yang kedua adalah penyimpanan. Maksudnya adalah untuk menampung hasil pengadaan barang peralatan yang meliputi segi administrasi dan juga segi fisik. Yang ketiga adalah pengeluaran, yaitu pengeluaran barang dari unit pergudangan kepala unit berdasarkan bon permintaan yang harus dicatat pada buku pengeluaran barang. Yang keempat adalah pemeliharaan, yaitu segala usaha yang dilakukan secara terus-menerus agar barang tetap terpelihara atau terjaga baik sehingga siap dipakai saat diperlukan. Dan yang terakhir adalah penghapusan, yaitu usaha yang dilakukan untuk menghapus barang-barang dalam daftar inventaris berdasarkan peraturan yang telah berlaku. Lalu, ada jenis dan contoh peralatan kantor. Yang pertama ada meja dan kursi kantor, perangkat komputer, printer dan scanner, alat penghancur kertas, mesin absensi, proyektor LCD, filing kabinet, numerator, perforator, stapler, dan juga alat sortir. Fungsi dari peralatan-peralatan sendiri tersebut memiliki sebagai sarana penyimpanan arsip yang digunakan untuk membantu mempercepat, meringankan, mempermudah pekerjaan di dalam kantor. Lalu selanjutnya adalah fungsi dari peralatan-peralatan kantor. Yang pertama adalah meja dan kursi kantor. Meja dan kursi kantor ini memiliki fungsi, mungkin di setiap kantor ini, meja dan kursi kantor ini sebagai alat yang wajib dimiliki setiap kantor, karena terdapat peralatan kantor, file-file pekerjaan, dan juga peralatan pribadi karyawan yang menunjang pekerjaan mereka. Yang kedua adalah perangkat komputer. Perangkat komputer ini memiliki fungsi sebagai alat untuk membantu pekerjaan-pekerjaan utama kantor seperti pembuatan laporan, input transaksi, pencatatan, editing video, dan juga lain-lain. Lalu yang ketiga ada printer dan juga scanner. Printer sendiri sebagai alat yang digunakan untuk mencetak dokumen dari soft copy menjadi file dalam bentuk hard copy yang tercetak dalam kertas.
Lalu, scanner. Scanner sendiri mempunyai alat yang digunakan untuk mengubah file dalam bentuk hard copy menjadi soft copy. Yang keempat, mesin penghancur kertas. Mesin penghancur kertas ini memiliki fungsi, yaitu sebagai alat untuk menghancurkan kertas atau dokumen menjadi potongan-potongan kecil yang bertujuan untuk mengamankan dokumen penting perusahaan. Lalu yang kelima adalah mesin absensi. Mesin absensi ini digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan dan mengkalkulasinya laporannya secara otomatis. Lalu yang keenam adalah proyek LCD yang digunakan untuk menampilkan resolusi layar yang lebih besar dari ukuran asli dan biasanya digunakan untuk melakukan presentasi dalam rapat perusahaan. Lalu yang ketujuh ada filing cabinet. Filing cabinet ini berfungsi sebagai laci-laci besar yang tersusun secara vertikal yang dapat digunakan untuk mengelompokkan suatu dokumen. Lalu, yang kedelapan ada numerator. Numerator digunakan untuk membubuhkan nomor pada suatu dokumen. Lalu yang kesembilan ada perforator. Perforator ini digunakan sebagai alat melubangi kertas atau dokumen untuk diarsipkan atau disimpan. Lalu yang ke-10 ada stapler. Stapler ini digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Lalu yang terakhir ada alat sortir yang digunakan untuk memisahkan suatu surat atau warkat yang telah diterima, diproses, disimpan ke dalam folder masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.